Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Prayitno dari channel Prayitno Berbagi. Pada kali ini, kesempatan kali ini yang baik ini ya, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin apabila selama ini saya menyajikan video-video konten tentang pendidikan kepada Bapak Ibu guru ya dan pemerhati pendidikan. Ada kesalahan, saya mohon maaf. Baik, pada pertemuan kali ini, di video ini saya akan membagikan informasi ya, kabar gembira untuk Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Ini ada informasi ya, ada 3 kabar gembira untuk Bapak Ibu guru tahun 2022 ini yang disampaikan oleh baik Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi maupun dari Menteri Keuangan Republik Indonesia. Baik, apa saja ya yang menjadi kabar gembira buat Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Mari kita bahas ya, kita kaji apa saja yang menjadi kegembiraan ya, informasi gembira untuk Bapak Ibu guru ya di tahun 2022 ini. Baik, yang di sini akan kita bahas ya, info ini ya adalah mengenai satu, ada tahapan optimalisasi formal ya, ada tahap optimalisasi formasi ya, maksudnya optimalisasi formasi setelah seleksi tahap ketiga PPPK ya. Ini untuk calon PPPK dan yang sudah lulus PPPK tahap 1. Baik, yang kedua adalah paparan Menteri Keuangan tentang gaji PPPK dan tunjangannya seperti apa. Yang ketiga adalah jam mengajar untuk kaitannya dengan tunjangan sertifikasi ya. Bapak Ibu guru tidak perlu khawatir karena jam mengajar ini sudah diatur supaya tunjangan sertifikasi tetap Bapak Ibu terima. Baik, kita akan ya bahas satu persatu ya, apa yang menjadi kabar baik untuk guru di tahun 2022. Kita awali dari yang pertama ya, apa saja ya yang menjadi informasi yang menggembirakan untuk Bapak Ibu guru di tahun 2022. Satu ya, terdapat 3 kabar gembira bagi guru di tahun 2022. Apa saja? Kabar tersebut disampaikan ya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta Menteri Keuangan Republik Indonesia. Kabar gembira untuk guru pada tahun 2022 yang akan dibahas adalah 1. Tahap optimalisasi formasi. Yang kedua, gaji PPPK dan tunjangan besarannya ya, Bapak Ibu guru ya, yang sudah lulus PPPK dan yang menjadi calon ya. Ini ada perincian gaji dan tunjangan yang akan diterima bila Bapak Ibu guru bisa lolos untuk menjadi guru PPPK. Yang ketiga yang akan kita bahas adalah jam mengajar. Untuk itu, untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan jelas, maka ikuti saja ya video ini sampai selesai. Baik. Nah, informasi yang pertama ya, kabar gembira yang pertama untuk Bapak Ibu guru adalah ada tahap
optimalisasi formasi setelah seleksi tahap ketiga PPPK. Terkait hal ini, penjelasan untuk yang lulus dan yang memenuhi passing grade namun belum mendapat formasi hingga di tahap 3 terdapat alternatif lain ya, Alternatif lainnya itu apa? Jadi Menteri Pendidikan Nadiem Makarim menyatakan terkait adanya ronde ketiga ya. Lalu setelah itu misalnya tidak lulus di ujian kedua, bisa ujian ketiga. Ya, jadi ini ada keringanan ya. Bila tidak lulus di ujian kedua, bisa ujian ketiga. Di ronde ketiga ini, seluruh peserta dapat melamar pada formasi lintas daerah yang belum terisi. Jadi Bapak Ibu guru calon PPPK itu bisa melamar ya ke daerah yang belum terisi formasinya. Jadi tidak terpaku pada satu daerah ya. Jadi bisa Bapak Ibu guru bisa mencari ya formasi mana daerah yang belum terisi. Bagi yang sudah lulus atau bebas memilih lintas daerah. Jadi bagi yang sudah lulus bebas memilih lintas daerah. Mungkin yang dekat dengan domisili atau tempat tinggal ya. Sehingga nanti di dalam pelaksanaan tugas itu akan lebih efektif dan efisien. Hal tersebut ditujukan untuk optimalisasi pengisian formasi yang kosong. Jadi pada saat ini ya ada yang formasi yang masih kosong. Nah, pada keringanan ini ya, informasi dari Menteri Pendidikan ini untuk mengisi formasi ya dioptimalisasikannya boleh memilih lintas daerah. Jadi mereka benar-benar bebas memilih lintas daerah. Tidak terpaku seperti di awal ya. Kemudian setelah itu, adapun setelah ujian ketiga, kita akan melakukan optimalisasi pengisian formasi yang kosong. Jadi formasi itu akan terisi ya secara optimal. Jadi ini ada banyak tahap-tahapnya Bapak Ibu, di mana kita harus mencoba mengisi kekosongan ini. Kedepannya ada lagi proses lagi, begitu ya. Begitu ada yang kosong, itu akan diisikan. Sehingga semuanya akan terisi formasinya. Baik. Nah, itu ya tentang formasi. Yang kedua, informasi yang menggembirakan ini adalah paparan dari Menteri Keuangan tentang gaji PPPK ya. Seperti apa besarannya dan apa saja yang akan diterima oleh guru PPPK ya yang telah lulus. Nah, Menteri Keuangan memaparkan mengenai gaji PPPK, mengenai pencadangan untuk gaji ASN juga ya. Tahun 2021 ini telah dicadangkan 1,46 triliun untuk gaji ASN pusat maupun yang baru, ujarnya. Ujar Sri Mulyani ya, Menteri Keuangan. Artinya nantinya ini kalau para guru honorer yang sudah diterima akan menjadi guru PPPK, maka akan mendapatkan gaji sebagai ASN dan tunjangan kinerja dan sejenisnya untuk guru, tambahnya. Tak hanya itu, terdapat pula tunjangan untuk guru PPPK yang sudah menikah, total memiliki 2 anak ya. Jadi yang dinikahkan tunjangannya untuk 2 anak ya. Termasuk yang dalam hal ini sebesar 4.060.490 bagi guru yang menikah dan yang memiliki 2 anak dari sisi total tunjangan kinerjanya. Nah ini ya untuk Bapak Ibu guru yang sudah
lulus PPPK, dan sudah menikah, serta memiliki 2 anak ya, itu yang mendapatkan tunjangan. Jadi totalnya sebesar 4.060.490. Nah, seperti apa? Mari kita ini kan ya, kaji lebih jauh. Bicara tentang PPPK baik dari kalangan struktural maupun fungsional diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 98 tahun 2020. Jadi PPPK ini ya diatur dalam keputusan ya Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 98 tahun 2020. Peraturan tersebut tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 98 tahun 2020 itu tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dalam aturan ini diatur tentang rincian gaji. Gajinya ya berdasarkan Peraturan Presiden ya RI nomor 98 tahun 2020, maka perincian gaji guru PPPK dari golongan 9 ya memperoleh gaji pokok 2.966.500 ya, mulai dari 0 tahun. Ini dihitung 0 tahun, itu gaji pokoknya ya, gaji pokoknya adalah Rp2.966.500. Ini golongan 9 itu yang sudah S1 ya. Tunjangan termuat dalam pasal 4 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 diberikan tunjangan sesuai tunjangan pegawai negeri sipil pada instansi pemerintah tempat PPPK bekerja. Tunjangan apa saja yang akan diterima oleh guru PPPK ya? Tunjangan yang dimaksud adalah 1 tunjangan keluarga, yaitu 1 istri dan 2 anak yang diakui ya. 2 pangan, tunjangan pangan. Yang ketiga tunjangan fungsional dan tunjangan lainnya. Nah, ini nanti lebih lanjut ya. Perincian penjelasan mengenai gaji PPPK berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 98 tahun 2020 akan saya sampaikan di video khusus ya yang akan terperinci. Silakan Bapak Ibu bisa melihat ya di channel Prayitno Berbagi. Baik, ini ya mengenai tunjangan dan gaji. Kita lanjutkan. Nah, yang ketiga informasi yang menggembirakan untuk Bapak Ibu guru ya mengenai jam mengajar. Ya, ini sering dipertanyakan apakah dengan jam mengajar yang kurang dari 24 jam per minggu itu akan hilang sertifikasinya. Nah, di sini mengenai jam mengajar, guru sertifikasi di sekitar 2.500 sekolah penggerak yang hanya memenuhi 18 jam pelajaran tidak perlu mencari tambahan jam di sekolah lain ya. Ini khususnya di sekolah penggerak, bila hanya memenuhi 18 jam pelajaran tidak perlu mencari tambahan jam di sekolah lain karena diakui 24 jam pelajaran. Perlu dipahami di sekolah penggerak itu seperti itu ya. Hal tersebut sudah ada ya, ini sudah diatur ya di dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 371/M/2021 tentang program sekolah penggerak. Ini mengatur bahwa walaupun hanya 18 jam pelajaran, ini guru-guru tetap mendapatkan sertifikasi ya, tetap mendapatkan tunjangan sertifikasi. Ini lebih mendalam bisa dikaji di
ini ya di Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 371/M/2021 tentang program sekolah penggerak. Dalam hal masih terdapat guru tidak dapat memenuhi ketentuan paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu berdasarkan struktur kurikulum program sekolah penggerak, guru tersebut diakui 24 jam tatap muka per minggu ya. Jika ada dalam kurikulum 2013 telah memenuhi paling sedikitnya 24 jam tatap muka per minggu. Ini di kurikulum 2013. Baik, Bapak Ibu, itu saja ada 3 informasi yang menggembirakan ya untuk Bapak Ibu. Tetap semangat di dalam melaksanakan tugasnya. Nah, mudah-mudahan informasi ini berguna ya bagi Bapak Ibu. Terima kasih dan mohon dukungan, subscribe, like, komen, dan notifikasinya ya agar mendapatkan video terbaru dari channel Praitno Berbagi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari pembacaan ataupun penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.